Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang sangat terhormati kepala sekolah Indonesia beserta staf dewan guru, kemudian ibu kita selaku fasilitator. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat, kita sempat untuk mendengarkan pemaparan materi tentang topik modul 1.4 aksi nyata budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Elita Sari. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini, acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah Indonesia Mulyo. Dilanjutkan acara yang kedua, acara ekstrik. Kemudian dilanjutkan acara yang ketiga, pemaparan aksi nyata budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Elita Sari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah. Ada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati para dewan guru dan yang saya banggakan calon guru CBG atau calon guru penggerak Ibu Elita, yang mana dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti daripada alur presentasinya calon guru penggerak yaitu Ibu Elita. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, berkat doa dan senantiasa kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti daripada Ibu Elita calon guru penggerak. Mari kita beri apresiasi terhadap Ibu Elita yang mana telah lebih kurang 6 bulan mengikuti daripada CGG calon guru penggerak, mengikuti daripada diklat sebagai motivasi para dewan guru yang ada di studio ini. Sebagaimana beliau ini mengikuti daripada lokakarya yang lebih kurang 6 bulan. Ini adalah alur daripada pemerintah pusat memberikan kepada para dewan guru untuk mengikuti daripada calon guru penggerak. Oleh sebab itu, di sini Ibu Elita ini memberikan kepada segenap guru dan kepala sekolah memberikan presentasi daripada lokakaryanya yang bertujuan untuk membangun karakter daripada Pancasila, mendidik anak-anak bangsa yang lebih maju, yang lebih meningkatkan kecerdasan daripada anak-anak siswa-siswi SD Negeri Serimulyo ini pada khususnya. Oleh sebab itu, kami selaku kepala sekolah kepada Ibu Elita dengan teman-teman sejawatnya memberikan apresiasi terhadap Ibu Elita sehingga
dapat mengikuti daripada program pemerintah yang mana calon guru penggerak semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita doakan bersama-sama semoga beliau ini lulus daripada calon guru penggerak di masa akan datang dan menjadi motivasi, menjadi pelajaran kita semua. Semoga beliau diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat memajukan daripada anak-anak bangsa berdasarkan P5 atau Pancasila sesuai dengan pelajaran sejarah kurikulum mereka. Oleh sebab itu saya sarankan kepada Dewan Guru semoga kita untuk kedepannya lebih meningkati ataupun mengikuti daripada alur daripada pemerintah yang mana sekarang ini diberinya ruang terbuka untuk semua Dewan Guru oleh pemerintah pusat untuk mengikuti daripada calon guru penggerak. Oleh sebab itu guru penggerak ini adalah sebagai contoh daripada guru-guru yang lain, karena saya pernah mengikuti daripada rapat di KTKS itu bahwasanya ini merupakan banyak alur. Oleh sebab itu yang menjadi ciri itu atau ciri calon guru penggerak itu mudah untuk mendapatkan prestasi untuk kedepannya. Oleh sebab itu saya sarankan kepada guru-guru kalau ingin meningkatkan kecerdasan untuk kedepannya, meningkatkan kualitas kita bersama-sama, mari kita bersama-sama untuk belajar dan belajar lebih giat lagi untuk menggapai daripada cita-cita kita. Oleh sebab itu saya harapkan kepada Ibu Erita, kami selaku kepala sekolah banyak mengapresiasikan kepada Ibu Erita sehingga Ibu Erita dapat mengikuti daripada calon guru penggerak. Itulah harapan daripada kepala sekolah sehingga apa-apa yang diberikan ataupun prestasi dari Ibu Erita semoga menjadi pelajaran kita pada Dewan Guru dan kepala sekolah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan singkatnya. Untuk itu kita masuki acara yang kedua yaitu ice break. Jadi untuk acara ice break ini kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Nah, kita dulu ice break jadi kegiatan pendidikan perasaan untuk pagi hari ini. Silakan kepada Ibu Erita untuk memimpin ice breaknya. Bapak Ibu Guru, siap untuk pemanasan sebelum kita memulai materi supaya lebih semangat nanti pada saat saya memberikan materi nanti tes meeting dulu ya.
diperkenalkan untuk Bapak Ibu kembali duduk di tempatnya masing-masing setelah diputar-putar ya. Jadi tadi espritnya ada yang datang sampai ke lutut ngomong tadi. Yang umum ya, cuman ya alhamdulillah yang namanya esprit itu dikurangi dari saya untuk menyegarkan suasana. Jadi untuk berikutnya acara yang ketiga yaitu langsung saja pemaparan materi aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Rita. Kepada Ibu Rita kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juara telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, di sini saya selaku CGP Angkatan 11 Musi Banyuasin ada tugas aksi nyata modul 1. Di sini modul 1 titik 4 kami disuruh membuat video yaitu pembelajaran positif, yaitu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Di sini Bapak Ibu Guru, bukan saya bukan saya menggurui, bukan saya lebih bisa dari Bapak Ibu Guru. Di sini saya hanya ingin berbagi, tetapi apa yang sudah saya pelajari selama lebih kurang 2 bulan. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak Musi Banyuasin angkatan 11. Selama 2 bulan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan modul 1. Di pendidikan guru penggerak ada 3 modul. Pendidikan guru penggerak selama 6 bulan untuk angkatan 11, ini alhamdulillah hanya 6 bulan. Kalau yang sudah kemarin mereka 9 bulan. Di sini untuk menyelesaikan modul 1, saya mempunyai tugas yaitu aksi nyata budaya positif yang harus dibagikan ke sekolah, terutama kepada Bapak Ibu Guru semua, supaya kita bisa merubah diri kita dari yang lama menjadi yang sekarang, supaya kita bisa berubah bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah, terutama di kelas kita. Di sini saya mengambil budaya positif yaitu
keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Diperlukan perubahan paradigma, yaitu melakukan perubahan positif melalui dari diri kita sendiri, maksudnya dari kita guru, yang menjadi tauladan dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, menyenangkan dalam mendukung proses mengajar. Jadi di sini kita sebagai guru, untuk supaya proses pembelajaran di kelas kita itu kondusif, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus menata ruang kelas kita menjadi ruang kelas yang senyaman mungkin. Terutama kebersihan kelas kita harus kita perhatikan, keindahan, tata letak ruang kita mungkin. Jadi kalau posisi kelas kita sudah nyaman, insya Allah proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya tujuan. Jadi tujuan dari penerapan budaya positif yaitu ada 3. Yang pertama, menciptakan dan menunjukkan budaya positif pada semua warga sekolah. Sebagai contoh yaitu religius. Alhamdulillah di sekolah kita sudah kita laksanakan setiap hari Jumat, kita sudah melaksanakan yasinan, dan juga sebelum masuk sekolah, masuk kelas memulai pelajaran, kita sudah melaksanakan, anak-anak kita sudah kita biasakan untuk membaca ayat-ayat pendek. Kemudian semangat aktif kreatif. Semangat maksudnya seperti ini Bapak Ibu, kita memberikan semangat kepada anak didik kita. Contohnya mungkin sebelum memulai pelajaran kita kasihlah anak-anak kita supaya mereka screening terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai pelajaran anak-anak kita semangat ya, jangan langsung kita suruh belajar, jangan langsung kita suruh anak-anak kita penugasan. Jadi kita berikan mereka semangat terlebih dahulu supaya mereka tidak bosan. Kemudian aktif. Nah, jadi aktif di sini kita memberikan pelajaran kepada anak-anak, jangan kita terfokus pada satu anak. Kita usahakan anak-anak kita itu aktif, semuanya aktif. Dengan cara bagaimana? Kita beri kelompok, penugasan kelompok. Jadi setiap anak-anak itu punya peran mereka masing-masing. Kemudian kita budayakan salam sapa santun. Mungkin 4S mungkin sudah kita terapkan ya, mulai dari mereka masuk gerbang sekolah untuk salam sama guru, sapa santun, menghormati guru dan teman, peduli kepada teman dan lingkungan yang bersih, indah, menghargai waktu dan bertanggung jawab. Maksudnya menghargai waktu, anak-anak kita usahakan datangnya jangan sampai terlambat, terutama kita guru. Yang kedua, mendukung perilaku positif menjadi karakter yang dimiliki oleh semua warga sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Tadi sudah saya jelaskan di atas bagaimana kita menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan mulai dari kita menata kelas kita. Selanjutnya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan rasa dan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Di sini yaitu kebebasan akan memilih. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu 5 kebutuhan dasar manusia.
dia, kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Kemudian contohnya di sini yaitu perbuatan buruk, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir. Kalau seandainya anak kita salah, kita sebagai guru tidak boleh menunjuk-nunjuk mereka seperti itu. Itu merupakan posisi guru sebagai penghukum. Kalau yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi di sini guru berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi istilahnya guru itu memberikan kata-kata yang membuat anak tersebut merasa kecewa. Kemudian di sini guru posisi sebagai teman. Yang pertama yaitu membuat alasan, guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang ketiga sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Nah di sini sebagai pemantau ini seperti ini Bapak Ibu. Kita sebenarnya memberikan hadiah kepada anak itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu gimana? Kalau seandainya pada saat kita tidak memberikan hadiah kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan malas melakukan tugas mereka. Sini negatif, posisi negatif kalau kita memberikan hadiah. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh memberikan hadiah kepada anak didik kita. Yang benar di sini yaitu guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, jadi di sini guru seandainya anak didik kita memiliki masalah, kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus mencari solusi. Kita tanya dulu, kenapa seandainya anak terlambat? Kenapa penyebab anak tersebut terlambat? Jangan langsung menghakimi. Kemudian di sini contoh, guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan saya akan, berarti itu sudah berupa ancaman, ya itu tidak boleh ya Bapak Ibu guru. Kemudian kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan, kamu sudah mengecewakan ibu, sampai situ. Jadi anak-anak merasa bersalah, itu juga tidak boleh kita lakukan. Di sini guru sebagai teman. Biasanya kalau guru mengatakan lakukan untuk ibu, ya sudah nanti ibu bantu bereskan. Jadi sebagai teman ada sisi positif dan negatifnya juga Bapak Ibu. Boleh teman kalau mungkin sudah tingkat SMA atau tingkat kuliah, karena kalau anak SD kita buat seperti teman, nanti mereka akan tidak menghormati kita. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini biasanya seorang guru berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kami lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Yang sebagusnya kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai posisi manajer, yaitu kita harus bertanya apa yang kita yakini. Jadi kita di kelas kan sudah membuat kesepakatan kelas, sudah kita tempel, sudah kita sepakati bersama antara guru dan siswa, sudah kita buat keyakinan kelas. Kemudian kita tanya, kalau di situ seandainya ada datang tepat waktu. Jadi kalau anak datangnya terlambat, kita harus menghubungkan, kita harus menanyakan dengan kesepakatan kelas kita. Jadi contoh pertanyaan yang disampaikan oleh seorang guru yaitu apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mendapatkan apa
Kemudian kalau teman akan ketergantungan. Jadi dia merasa kalau seandainya ada sesuatu masalah, dia akan ketergantungan sama kita dulu, dia akan bertanya terus, dia tidak akan mandiri. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan bila diawasi. Ini yang contoh memberikan hadiah tadi. Kalau seandainya kita kebiasaan memberikan hadiah kepada anak, kalau seandainya anak tidak mendapatkan hadiah, maka anak tersebut tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak mendapatkan imbalan. Ya Bapak Ibu Guru, anak tersebut tidak akan melakukan sesuatu kalau dia merasa tidak mendapatkan imbalan. Nah, yang seharusnya kita lakukan sebagai posisi manajer yaitu membuatkan watak karakter. Jadi nanti hasil yang akan didapatkan pada anak tersebut yaitu pembuatan watak dan karakter. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi Bapak Ibu, marilah kita saksikan video terlebih dahulu. Di sini video sebagai 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol positif adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita lakukan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pendukung biasanya berbicara ada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi ini adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ini yang kita bawa kelas, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pemberat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pemberat rasa bersalah, Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan beban emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis tuh saya belum bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan ya akan ngomongin kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Cuma kalau bangun tadi. Jadi biarpun saya lincang, tetap nggak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, itu. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jangan hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nare meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nare bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nare komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nare adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm apa nih, Nare? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Nare akan setel alarm untuk bangun besok pagi akan diingatkan oleh kakak dan ibu Nare ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Nare agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Nare, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas itu lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bersama yaitu video 5 kontrol posisi guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Nah, bagaimana kita seandainya ada kasus di anak didik kita menyelesaikannya yaitu dengan cara yaitu segitiga yang namanya segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus
positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Indonesia berlandaskan pada teori kelompok Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan keadilan. Guru dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah komunikasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak kenapa? Kenapa hari ini itu? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Bagus sekali pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau etika tidak? Enggak pak. Pakai pak, bersemangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya bisa menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengungkapkan itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita bersama, bukan? Ya, saya bisa usaha. Mudah-mudahan sendiri. Saya bisa jadi orang besar. Mengambil kebijakan seperti itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan. Dan menjadi satu aku. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang memahami identitas gagal. Bila kita membentuknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuai dengan belajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gagal lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi waktu, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah menggeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga institusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermanfaat yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa sambil menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
dengan menjalankan studi restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, dia akan menjadikan kuat secara pribadi dapat membuka ulasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu Guru, dengan berakhirnya video yaitu penyampaian bagaimana kita harus melaksanakan sertifikat restitusi pada anak didik kita yang sedang mendapatkan masalah. Berakhir juga presentasi saya hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan waktu yang telah Bapak Ibu Guru sediakan untuk saya pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu Guru dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Akhir kalam saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Rita yang telah memberikan pemaparan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang pahala dan manfaat bagi kami, baik secara pribadi maupun secara umum untuk SD Negeri Surabaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk itu, dengan berakhirnya apa yang disampaikan oleh Ibu Rita tadi, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Untuk itu kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.